Selama training militer tentara, hidup Desmond tuh sengsara banget kayak di neraka, fans. Bahkan ada loh temennya yang ngelempar sepatu ke Desmond pas dia tuh lagi doa. Mereka nganggap Desmond itu pecundang. Orang yang nggak layak ada di tentara dan yang paling lemah di antara mereka. Halo friends, balik lagi sama aku Adam Krisyuan. Di video kali ini, aku bakal cerita tentang Desmond Doss, seorang prajurit luar biasa di Perang Dunia Kedua yang berjuang tanpa senjata sama sekali. Kok bisa dia tetap jadi pahlawan tanpa tembak-tembakan? Penasaran gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Lahir dengan nama Desmond Thomas Doss, tanggal 7 Februari 1919. Desmond lahir di Lisenburg, Virginia dari pasangan William Thomas Doss, seorang tukang kayu, dan Bertha Edward Doss, ibu rumah tangga sekaligus pekerja pabrik sepatu. Desmond tumbuh besar di daerah Fairview Heights, Lisenburg, bareng kakaknya Audrey dan adiknya Harold. Dia sekolah di Park Avenue Seventh-day Adventist Church School sampai kelas 8, terus terpaksa kerja di Lisenburg Lumber Company buat bantu keluarga karena masa itu lagi krisis ekonomi berat. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Desmond kerja jadi tukang kayu di galangan kapal di Newport News, Virginia. Singkatnya, Desmond ini dari kecil udah ditempa hidup keras. Bapaknya Desmond juga pernah ikut Perang Dunia Pertama dan dapat penghargaan Silver Star. Tapi setelah itu dia kena PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya gangguan stres pasca trauma. Ini tuh kondisi mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis, kayak perang, kecelakaan, bencana alam, atau kekerasan gitu, friends. Ibunya ngerawat Desmond sambil ngajarin dia buat jadi penganut Seventh-day Adventist yang taat. Seventh-day Adventist itu komunitas Kristen yang hidupnya fokus banget ke prinsip Alkitab. Mereka ngerayain hari Sabat dari Jumat malam sampai Sabtu malam, yang artinya mereka tuh nggak kerja atau nggak ngapa-ngapain selain ibadah dan kumpul bareng keluarga. Mereka juga peduli banget sama kesehatan, banyak yang vegetarian, dan sangat anti kekerasan, bahkan dalam perang. Intinya, mereka ngejalanin hidup sehat, damai, dan taat agama. Desmond tumbuh jadi anak pendiam dan kurus. Pas umur 23 tahun, Desmond Doss milih buat ikut wajib militer, meskipun awalnya dia sempat dapat tawaran buat nggak ikut perang, karena dia tuh udah kerja di galangan kapal. Tapi secara sadar, dia tetap milih buat bela negaranya. Tanggal 1 April 1942, Desmond resmi gabung di Camp Lee, Virginia, terus dikirim ke Fort Jackson di South Carolina. Dia di sana latihan bareng divisi infanteri ke-77 yang baru diaktifin lagi. Sementara itu, adiknya Harold lebih milih jadi prajurit di kapal USS Lindsay. Karena kepercayaan sama agamanya yang nggak mau pegang senjata atau kerja di hari Sabtu, selama training militer tentara, hidup Desmond tuh sengsara banget kayak di neraka, fans. Dia dapat perlakuan nggak ngenain dari sesama tentara. Awalnya itu cuma diusilin, tapi lama-lama jadi makin kasar. Menurut teman-teman satu batalionnya, Desmond tuh dianggap mengganggu dan mereka juga ragu sama keseriusan Desmond di militer. Bahkan ada loh temennya yang ngelempar sepatu ke Desmond pas dia tuh lagi doa. Mereka anggap Desmond tuh pecundang, orang yang nggak layak ada di tentara dan yang paling lemah di antara mereka. Komandan divisinya Desmond, Kapten Jack Glover, sempat coba pindahin dia ke divisi lain. Tapi Desmond Doss ngebantah dan ngomong, "Jangan ragukan keberanianku, karena aku bakal ada di sampingmu nyelamatin nyawamu waktu kamu ngambil nyawa." Terus si Glover jawab, "Kamu nggak bakal ada di sampingku kalau nggak bawa senjata." Kalian inget-inget ya, friends, kalimat ini. Tetap ya, friends, ujung-ujungnya masalah utama yang dipermasalahin di sini karena Desmond itu benar-benar kekeh nggak mau pegang senjata. Dia benar-benar nggak mau membunuh orang di perang. Walaupun satu divisi, mereka tuh udah coba keras banget. Para tentara tetap nggak bisa maksa Desmond buat angkat senjata. Dan kebetulan banget, ada undang-undang tahun 1940 yang ngasih kesempatan buat conscientious objectors buat ikut perang di posisi non-combatant, atau orang yang nggak terlibat langsung dalam pertempuran. Desmond akhirnya tetap ikut perang dan jadi medik bareng kompinya di Perang Pasifik. Selama ikut perang di Guam dan Filipina tahun 1944,
dia tuh dapat 2 Bronze Star Medals dengan tambahan tanda V buat keberaniannya ngebantu tentara yang terluka di medan tempur. Tapi yang bikin seorang Desmond Doss ini makin legend itu pas di pertempuran Okinawa, salah satu pertempuran paling berdarah era Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik. Pas musim semi tahun 1945, kompinya Desmond dapat tugas berat banget, friends. Mereka disuruh naik ke tebing curam yang tajam yang disebut Hacksaw Ridge. Nah, pas udah naik ke dataran tinggi itu, friends, ribuan tentara Jepang yang bawa senjata berat udah nungguin mereka. Medannya benar-benar susah, penuh dengan gua dan lubang. Terus tentara Jepang sembunyi di bawah tanah, nyiapin jebakan, dan peluru logam juga bertebangan kemana-mana. FYI juga ya, friends, pertempuran di Okinawa itu pertempuran jarak dekat dengan senjata berat. Ribuan tentara Amerika sama Jepang, banyak banget yang mati. Sebelum Desmond berangkat ke Hacksaw Ridge, dia udah dapat peringatan dari tentara lain yang udah sempat naik ke tebing buat nggak pakai segala atribut mediknya. Karena medik jadi inceran banget buat dihabisin nyawanya sama tentara Jepang. Surprisingly, friends, Desmond yang juga ikutan naik ke Hacksaw Ridge berhasil nyelamatin banyak banget tentara yang terluka di Hacksaw Ridge. Di tengah tembakan dan ledakan, Desmond merangkak di tanah, nyelamatin tentara yang luka satu persatu. Dia narik tentara yang parah lukanya ke pinggir tebing, terus ngikat tali di badan mereka, terus nurunin mereka ke bawah buat dikasih ke medik lain. Di kesaksian teman-temannya yang nyaksiin secara langsung kisah heroiknya, Desmond ini selalu berdoa dan bicara, "Tuhan, tolong bantu aku selamatin satu lagi." Please, Lord, help me get one more. One more. Help me get one more. Tapi dia itu terus nambah buat nyelamatin teman-temannya satu persatu sampai banyak ya, friends. What's this? How you doing, sir? Hey, cat. Get up. Sesama veteran perang Hacksaw Ridge bilang mereka tuh percaya kalau Tuhan tuh benar-benar megang pundaknya. Maksudnya pundaknya Doss ya, friends. Karena benar-benar keadaan di sana itu bikin stres dan ngeri banget. Tapi Desmond benar-benar nggak gentar buat nyelamatin nyawa teman-temannya. Desmond berhasil nyelamatin sekitar 75 orang lebih, termasuk kaptennya Jack Glover, dalam waktu 12 jam. Tentara yang dulunya ngerendahin dia, sekarang malah ngasih pujian. Akhirnya Jack Glover bilang, dia salah satu orang paling berani yang pernah ada, dan akhirnya dia yang nyelamatin hidup saya. Itu benar-benar ironis banget. Ingat kan, friends, awalnya kan si kapten ini ngeraguin kalau Desmond bisa survive di medan perang, dan bahkan bisa nyelamatin nyawanya kalau dia nggak mau pegang senjata. Bahkan ada kisah unik tentang si Desmond ini, friends. Berdasarkan pengakuan sesama veteran perang Hacksaw Ridge, saking gilanya Desmond, sampai tentara Jepang yang terluka parah juga diselamatin sama dia loh. Bahkan diturunin sama Desmond dari Hacksaw Ridge. Pokoknya dia tuh fokus buat nyelamatin tentara-tentara yang ada di medan perang. Siapapun yang terluka dia bawa turun walaupun dia dalam keadaan terluka. Desmond sempat kena peluru sniper yang bikin lengan kirinya dia patah waktu dibawa mundur ke garis kutu. Bahkan dia juga kena 17 pecahan granat yang nyangkut di tubuhnya waktu nyoba nendang granat yang mau meledak buat nyelamatin diri dan sesama teman-temannya. Desmond Doss akhirnya dievakuasi tanggal 21 Mei 1945 naik kapal USS Mercy. Karena aksi gila itu, Desmond dapat Medal of Honor dari Presiden Harry Truman sebagai penghargaan atas keberaniannya di Okinawa di tanggal 12 Oktober 1945. Desmond berhasil nyelamatin banyak nyawa tanpa bantuan senjata. Cuma modal tekad dan kepercayaan dia sama agamanya. Desmond jadi satu dari 3 Conscientious Objector pertama yang dapat Medal of Honor, medali paling keren buat prajurit di Amerika. FYI ya, friends, Conscientious Objector itu istilah buat orang yang ogah ikut perang atau pegang senjata gara-gara prinsip hidup, moral, atau keyakinan agama mereka. Jadi mereka tuh nggak nolak buat bantu negara, tapi caranya beda, yaitu tanpa kekerasan. Contohnya kayak Desmond Doss. Dia tetap maju ke medan perang,
tapi bilang, "Saya nggak mau nembak orang bro, saya cuma mau nolongin orang yang luka." Makanya dia pilih jadi medik yang kerjanya nyelamatin nyawa, bukannya ngabisin musuh. Setelah perang, Desmond Doss pengen lanjut jadi tukang kayu, tapi karena lengan kirinya tuh rusak parah bekas ketembak sniper, jadi nggak mungkin friends. Tahun 1946, Desmond Doss didiagnosis kena tuberkulosis. Jadinya dia harus dirawat selama 5,5 tahun sampai kehilangan 1 paru-paru dan 5 tulang rusuk. Dia baru keluar dari rumah sakit di bulan Agustus 1951 dengan disabilitas 90%. Terus tahun 1976, Desmond Doss didiagnosis kena overdosis antibiotik yang bikin dia benar-benar tuli. Akhirnya dia menyandang disabilitas 100%. Tapi setelah dapat cochlear implant atau alat bantu dengar yang dipasang di dalam telinga untuk orang yang mengalami tuli total atau gangguan pendengaran parah di tahun 1988, dia tuh bisa dengar lagi. Walaupun banyak cedera, dia masih bisa bangun keluarga di peternakan kecil di Rising Fawn, Georgia. Desmond Doss nikah sama Dorothy Paulus Good di tanggal 17 Agustus 1942 dan mereka punya 1 anak namanya Desmond Tommy Doss Jr. yang lahir tahun 1946. Tommy ngikutin jejak ayahnya jadi medik militer, terus jadi pemadam kebakaran dan paramedis. Tanggal 17 November 1991, Dorothy meninggal karena kecelakaan mobil waktu Desmond lagi bawa dia ke rumah sakit buat pengobatan kanker. Desmond Doss nikah lagi sama Frances May Duman tanggal 1 Juli 1993. Desmond kembali jalanin hidup baru bareng istri keduanya secara damai selama beberapa tahun. Desmond hidup bareng istri keduanya sampai usia 87 tahun. Akhirnya setelah beberapa kali dirawat di rumah sakit karena sesak napas, Desmond Doss meninggal pada tanggal 23 Maret 2006 di rumahnya di Piedmont, Alabama. Desmond Doss dimakamkan tanggal 3 April 2006 di Chattanooga National Cemetery, Tennessee. 3 tahun setelahnya, istri kedua Desmond Doss, Frances, juga meninggal tanggal 3 Februari 2009 di Piedmont Healthcare Center, Piedmont, Alabama. Oh ya friends, kisah hidup Desmond Doss yang heroik ini udah ditulis di buku dokumenter loh, tahun 2004 yang judulnya The Conscientious Objector. Nggak hanya itu friends, kisah Desmond Doss ini diangkat jadi film sama Mel Gibson dan berhasil jadi film peraih Oscar tahun 2016 yang judulnya Hacksaw Ridge. Saking kerennya kisah hidupnya ya friends, di film ini Desmond Doss diperanin sama Andrew Garfield. Jadi gitu friends, cerita seru tentang Desmond Doss, si prajurit tanpa senjata yang buktiin kalau keberanian itu nggak selalu harus pakai peluru. Dari yang diremehin sampai jadi pahlawan yang nyelamatin puluhan nyawa. Kisahnya benar-benar bikin kita mikir ulang tentang arti keberanian. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa buat klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kamu belum subscribe, tunggu apa lagi? Yuk klik tombol subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan cerita-cerita keren lainnya dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay awesome and bye-bye friends.